Pocong menangis di tengah malam, kisah nyata dari desa yang dikutuk. Selamat datang di Koridor Sunyi, tempat di mana kisah-kisah gelap dari penjuru negeri berbisik di telingamu. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah desa yang menyimpan rahasia lama, sebuah kutukan yang tak pernah benar-benar hilang. Dan di tengah malam yang sunyi, hanya satu suara yang terdengar. Tangisan dari sosok yang seharusnya sudah mati. Desa yang tak disebut namanya. Desa itu terletak jauh di pinggiran hutan, tertutup kabut. Hampir setiap pagi, orang-orang yang datang dari luar sering menyebutnya Desa Lembah Sunyi, karena setiap suara di sana seperti tersedot ke dalam udara yang berat. Tidak ada yang tahu sejak kapan desa itu ada. Tapi penduduknya percaya tempat itu pernah menjadi tanah kuburan besar. Pada masa penjajahan, sisa-sisa nisan tua masih bisa ditemukan di antara semak. Sebagian sudah miring, sebagian tertutup akar pohon pisang yang tumbuh liar. Seorang pemuda bernama Raka datang ke sana untuk bekerja sebagai guru sukarelawan. Ia tak percaya pada hal-hal mistis. Namun, malam pertamanya di sana mengubah segalanya. Tangisan di bawah pohon pisang. Malam itu, listrik padam sejak maghrib. Raka duduk di teras rumah kayu, tempat ia menumpang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba, huhu, sebuah suara tangisan terdengar. Lirih, tapi jelas berasal dari luar rumah. Raka mengira itu suara wanita. Mungkin warga yang sedang berduka. Tapi anehnya, suara itu tidak berpindah tempat. Tetap di bawah pohon pisang di samping rumah. Ia mengambil senter, melangkah keluar, dan menyorot arah suara itu. Jang Aliat membuat darahnya membeku. Sosok putih berdiri kaku di bawah pohon. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor, tapi dari bagian wajah yang terbuka, terlihat air mata hitam menetes turun. Pocong itu menangis. Raka mematung. Saat ia mundur satu langkah, pocong itu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arahnya. Dan suara tangis itu berubah menjadi teriakan panjang, menusuk malam. Larangan lama. Keesokan harinya, Raka menceritakan apa yang dilihatnya kepada warga. Mereka saling berpandangan, lalu menunduk tanpa menjawab. Hanya seorang nenek tua bernama Mbah Siti yang berani bicara. Kalau kau dengar tangisan di bawah pohon pisang, jangan pernah keluar rumah, nak. Itu bukan manusia, itu roh yang dikutuk karena dosanya sendiri. Raka bertanya, dosa seperti apa? Mbah Siti hanya menjawab pelan, dosa yang membuat satu desa ini tak pernah bisa tenang. Dari cerita warga, puluhan tahun lalu ada seorang dukun bernama Ki Lodra. Ia dikenal sakti, tapi kesaktiannya diperoleh dari perjanjian dengan makhluk gaib. Ia sering meminjam tubuh orang mati untuk memanggil roh penjaga desa. Tapi suatu malam, ritualnya gagal dan tubuh yang ia panggil tidak mau kembali ke liang lahat. Sejak saat itu, pocong menangis muncul setiap malam Jumat Kliwon. Catatan lama. Raka mulai penasaran. Ia mencari katitan-katitan lama di sekolah tempatnya mengajar. Di laci tua, ia menemukan buku lusuh berisi tulisan tangan Ki Lodra. Dalam salah satu halaman, tertulis, tangisan adalah bentuk penyesalan roh yang tak diterima bumi maupun langit. Bila tangisnya terdengar 3 kali, maka kutukannya akan hidup kembali. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. 1 kali, 2 kali. Raka menutup telinga, tapi suara itu terasa menggema dari dalam kepalanya sendiri. Saat tangisan ketiga terdengar, kaca jendela rumahnya retak sendiri. Arwah yang terikat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wen Huan di desa mulai mati tanpa sebab. Ayam ditemukan kaku dengan mata terbuka. Sapi mendengus ketakutan setiap malam. Dan setiap kali fajar datang, tanah di sekitar pohon pisang tampak seperti baru digali. Raka bersama beberapa pemuda desa memutuskan untuk membongkarnya. Tapi saat cangkul pertama menembus tanah, aroma busuk menyengat tercium. Dan dari dalam lubang itu, mereka menemukan kain kafan basah, lengkap dengan tali pocong yang masih utuh. Tiba-tiba tanah bergetar, dan sosok pocong itu muncul bukan dari lubang,
tapi dari balik tubuh mereka sendiri, seolah bayangan mereka hidup, menatap balik dengan wajah yang sama, tapi membusuk. Rahasia pohon pisang. Mbah Siti akhirnya menceritakan semuanya. Dulu, Kilodra mengubur bayi hasil pesugihan di bawah pohon pisang itu. Bayi itu tumbuh menjadi arwah gentayangan, dan setiap kali ada orang baru di desa, roh itu menangis mencari ibunya. Mbah Siti berkata, "Kalau kau sudah mendengar tangisnya 3 kali, berarti dia sudah mengenalmu. Dan kalau kau melihat wajahnya, dia akan ikut kemanapun kau pergi." Raka menelan ludah. Ia sadar ia sudah melihat wajah itu. Malam terakhir, malam Jumat Kliwon, tiba lagi. Desa mendadak sepi. Semua warga bersembunyi. Raka menulis surat terakhir di buku hariannya. "Jika aku tidak selamat malam ini, tolong bakar pohon pisang itu. Jangan biarkan tangisnya terdengar lagi." Ia menunggu di teras. Dengan lentera kecil, udara dingin menusuk, tapi ia tidak bergerak. Jam menunjukkan pukul 12:07. Suara itu datang lagi. Oh, tapi kali ini bukan satu suara melainkan puluhan. Dari setiap arah, pocong-pocong muncul dengan wajah tanpa mata. Tubuh membusuk, dan kain kafan yang meneteskan darah hitam. Raka berlari ke arah pohon pisang, menyalakan api, dan membakar akar-akarnya. Namun sebelum api menyala sempurna, satu tangan dingin mencengkeram lehernya. Sosok pocong menangis, berdiri di depan matanya. Kali ini lebih dekat. Dari mulutnya keluar suara parau. "Terima kasih, kau telah membebaskanku." Api menyambar seluruh pohon. Jeritan memenuhi udara. Dan semuanya berubah menjadi sunyi. Setelah api padam, keesokan harinya, warga menemukan pohon pisang hangus dan jejak kaki manusia mengarah ke hutan. Tapi Raka tak pernah ditemukan. Di rumahnya, hanya tersisa buku harian dengan halaman terakhir terbakar sebagian. Beberapa bulan kemudian, listrik desa kembali normal. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mendengar suara tangisan samar di kejauhan. Dan di bawah pohon pisang baru yang tumbuh di tempat sama, sering terlihat jejak kaki basah yang menuju ke sekolah tempat Raka dulu mengajar. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu kemana Raka pergi. Hanya satu hal yang pasti, tangisan itu belum berhenti. Selamat malam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di Koridor Sunyi.